Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Mahadini Sabrina dengan NIM 194392881TN15943. Di sini saya akan memaparkan mengenai tantangan dan inovasi eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan di Indonesia. Yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian wilayahnya berupa perairan. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas perairan sebesar 6,32 juta kilometer persegi. Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang melimpah. Potensi tersebut dapat dilihat dari nilai ekspor yang ada. Yang pertama yaitu ikan tuna tongkol dan cakalang memiliki nilai ekspor sebesar 18,57%. Kemudian ada rajungan kepiting memiliki nilai ekspor sebesar 29,46%. Cumi, sotong, dan gurita memiliki nilai ekspor sebesar 16,54%. Rumput laut sebesar 23,35%, dan masih banyak lagi potensi yang ada. Pernyataan tersebut memberi keuntungan sendiri khususnya di bidang perikanan dan kelautan. Perikanan Indonesia merupakan salah satu perikanan yang dikenal internasional, di mana jumlah spesies biota air yang sangat banyak dan bermacam. Fakta bahwa Indonesia berada di iklim tropis memberi dampak positif bagi perairan di Indonesia, di mana beberapa spesies yang langka atau jarang ditemukan di negara lain, namun Indonesia memilikinya. Namun, dengan besarnya potensi sumber daya tersebut, terdapat kurang adanya pengelolaan yang tepat. Bahkan, eksplorasi biota air masih cukup terbilang terbelakang. Nelayan Indonesia mengeksplorasi sumber daya yang ada mendekati kata eksploitasi. Mereka kurang memperhatikan stok biota dan tidak peduli dengan keberlanjutan biotanya. Walaupun demikian, masyarakat nelayan sudah cukup mengeksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan melalui beberapa teknik seperti metode UPC, metode PIT, LIT, UPT, dan metode-metode lainnya yang ada. Eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan tak jauh dari tantangan dan inovasi yang berkembang. Yang pertama yaitu tantangan eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan. Yang pertama, tantangan terbesar yang dihadapi oleh perairan Indonesia adalah ancaman keseimbangan ekosistem seperti penangkapan berlebih atau overfishing. Biasanya dilakukan baik nelayan dalam negeri maupun luar negeri atau biasanya disebut dengan illegal fishing. Kemudian yang kedua adalah pencemaran perairan yang mengakibatkan kurangnya stok ikan, di mana terjadi kematian massal atau pengurangan stok ikan yang secara drastis karena maraknya limbah atau pencemaran air di perairan. Kemudian yang ketiga adalah kerusakan fisik habitat ekosistem perairan, di mana menyebabkan terjadinya kelangkaan biota. Hal tersebut dilihat dari sampah yang menumpuk pada misalkan terumbu karang atau kerusakan terumbu karang karena teknik eksplorasi yang salah, di mana menggunakan pukat harimau dan lain-lain. Kemudian, teknik eksplorasi yang salah memberi dampak buruk bagi lingkungan, di mana ketika menggunakan pukat harimau, maka akan menyeret semua biota maupun ekosistem yang ada di perairan sehingga terjadi kerusakan. Lalu penggunaan bahan peledak seperti bom dan juga racun seperti cyanida pada perairan akan menyebabkan kematian biota secara massal. Selanjutnya ada pemanasan global, di mana kondisi lingkungan perairan dan cuaca yang buruk akan menghambat nelayan untuk mengeksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan. Lalu ada kemampuan iptek dalam mengeksplorasi dan mengembangkan komoditas baru masih terbilang cukup lemah. Dan yang terakhir yaitu rendahnya SDM berdampak bagi perkembangan eksplorasi.
Selanjutnya adalah inovasi eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan. Yang pertama adalah membuat alat atau bahan yang aman sebagai perkembangan teknik eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan. Yang kedua yaitu mengatur kebijakan yang disusun oleh pemerintah namun harus melalui kesepakatan dengan pihak yang terkait sehingga membentuk keberlanjutan perikanan untuk masa depan. Selanjutnya yaitu dilakukan konservasi terhadap biota yang membutuhkan sehingga biota tersebut terjaga keberadaannya. Misalkan konservasi terumbu karang, mangrove, dan rumput laut, dan lainnya. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan sumber daya manusia melalui beberapa cara, salah satunya penyuluhan yang dilakukan oleh lembaga, pemerintah, dosen maupun mahasiswa, di mana penyuluhan tersebut memberikan masukan atau eh, masukan kepada masyarakat agar lebih mengerti mengenai masalah yang terkait. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pemaparan materi ini adalah tantangan dalam mengeksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan akan selalu terjadi. Oleh karena itu, demi menjaga keseimbangan tersebut, diperlukan inovasi baik dari masyarakat maupun pemerintah demi perikanan yang berkelanjutan. Sekian presentasi yang telah saya lakukan. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.